Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عيدا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين. Yang kami muliakan, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Kautsar BTN 1 Masanan, yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah Id yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak sempat kami sebut satu persatu namanya. Sejak terbenam matahari di ufuk barat, maka berkumandanglah takbir, tahlil dan tahmid di segala penjuru dunia ini, membelah angkasa raya. Dan ketika fajar menyingsing di ufuk timur, maka bergegaslah kita semua, terbangun dari tidur dengan pikiran yang tenang, hati yang gembira ria, dengan perasaan sesejuk basuhan air wudhu di waktu subuh. Dengan raut wajah merona, laksana bulan purnama, kita mengayunkan langkah dan tangan kita menuju kemenangan, menuju senyum kebahagiaan, bahwa kita adalah makhluk asfani takwin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua, sehingga kita hadir menaikkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Adha secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin bersama-sama kita hari ini untuk melaksanakan salat Idul Id, tapi apa boleh dikata, mereka lebih dahulu dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin bersama kita hari ini bertakbir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hanya bisa terbaring sakit di rumah sakit. Bahkan banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin bersama kita pada hari ini bersujud 2 rakaat di hadapan Allah. Badannya bagus, tubuhnya bagus, penglihatannya bagus, tapi mereka tidak mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah firman Allah di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Apabila Allah telah menutup pintu-pintu hati kita, pendengaran-pendengaran kita, telinga-telinga kita, maka itu adalah dosa yang besar. Maka beruntunlah kita semua yang hadir di masjid ini, kita masih diberikan hidayah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita
bisa melaksanakan Idul Adha dengan sempurna. Salawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, tak lain dan tak bukan mengajarkan kepada kita semua tentang apa kebaikan-kebaikan dunia dan mengajarkan kepada kita semua apa-apa kebaikan-kebaikan akhirat. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semua yang ada di dalam masjid ini dan saudara-saudara kita yang ada di luar, mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari Idul Adha. Orang biasa bilang ini bertepatan dengan haji, bulan haji, bahwa Al-Qurban juga adalah bagian dari pelaksanaan yang namanya Idul Adha. Kalau kita tidak sempat ke tanah suci Mekah untuk wukuf di Padang Arafah, berkurban di sana, maka disinilah tempat kita, di tanah air yang kita cintai ini. Disinilah kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu berkurban apabila kita memiliki rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua bahwa orang yang diberikan rezeki yang banyak tapi dia tidak berkurban, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah dekati tempat salatku. Ini artinya apa? Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah ruah, maka mari kita berkurban sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa berjamaah, maka kita bisa sendiri-sendiri. Apakah itu sapi, apakah itu kambing, itu tidak jadi persoalan. Sepanjang rezeki yang diberikan Allah kepada kita banyak, maka berkurbanlah kita. Maka apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya saya memberikan rezeki, kata Allah, kepada kita semua yang ada di muka bumi ini dengan banyak. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di masjid kita ini, di kompleks Masanang ini, alhamdulillah kita bisa berkurban, jamaah bisa berkurban 2 ekor sapi. Sebanyak apapun darah yang mengalir ketika kurban itu disembelih, sebanyak apapun helai bulu-bulu yang jatuh, maka itu akan diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita kemarin telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa yang kemarin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan 1 tahun, gempa yang dahsyat kembali terulang pada tahun ini. Itu menandakan kepada kita semua, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lepas gempa, kita kembali dilanda banjir di bumi Malakara ini. Tentunya ini menjadi hikmah kepada kita semua, menjadi ibrah kepada kita semua, bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Allah. Kita tidak memiliki sesuatu, yang memiliki kemampuan adalah Allah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua
berdoa semoga mereka yang beriman segera memperoleh petunjuk dan hidayah, dan mereka yang sudah beriman semakin kokoh iman mereka dengan perbanyak amal ibadah dan mempererat relasi sosial sehingga amal salehnya semakin meningkat dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yuf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak mempertanyakan apa yang dilakukan, justru manusia yang dipertanyakan apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban tidak hanya sekedar maksud untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita, umat manusia di sekitar kita, tetapi lebih dari itu mengandung hikmah yang besar dari makna yang paling hakiki dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu hikmahnya ialah bahwa kita mengorbankan hewan, berarti kita sadar sepenuhnya untuk menundukkan sifat-sifat hewan pada diri kita, sifat nafsu-nafsu pada diri kita, dalam diri kita masing-masing. Dengan menguasai nafsu hewani itu, maka kita dapat mensucikan diri kita dari berbagai perangai bentuk egois, susah diatur, tidak disiplin dan semacamnya, kemudian mengisinya dengan perilaku manusia terhormat, sehingga kita dapat menjadi insan kamil, menguasai nafsu, merupakan pekerjaan yang berat dan merupakan jihad terbesar dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, ketika kita kembali dari jihad besar dari jihad kecil menuju jihad yang besar, yaitu mengalahkan hawa nafsu kita. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengejar suatu cita-cita yang luhur biasanya tidak tanggung-tanggung mengorbankan sesuatu demi keberhasilan perjuangannya. Itu kesediaan mereka mengorbankan jiwa dan perjuangan itu adalah dorongan oleh keyakinan bahwa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat hanya bisa dicapai jika disertai dengan pengorbanan. Sekalipun yang dikorbankan itu adalah jiwa dan diri kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha la yashtari minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Artinya apa, jamaah Idul Haq yang dimuliakan Allah? Ketika kita berkurban, maka Allah menyiapkan surga bagi kita semua. Jemaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita memanfaatkan hari raya Idul Fitri ini di tahun Idul Adha di tahun ini, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang baru, menatap masa depan yang lebih cerah. Kita ambil yang baik-baik dan kita jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada diri kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak lupa melaksanakan perintah Allah dan beribadah kepadanya, dan menjauhi segala apa yang dilarang kepada kita. Kita jauhi yang namanya sifat takabur, suka marah-marah, kikir, iri hati, suka mencerita orang lain, suka memfitnah dan sombong, karena sifat sombong sangat berbahaya. Dan mari kita rendah diri kita, suka memberi maaf apabila ada kebenaran. Kita jauhi sifat yang merusak, sebab zaman sekarang ini bukan zaman lagi aboro-boroa, atampo-tampoa, malu kisama dirita, sedih pada agamata, dan kita bersumpah kita tidak akan berjudi dan minum keras lagi. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa ibadah kurban itu mengandung makna solidaritas terhadap sesama manusia. Daging hewan kurban dibagi-bagikan kepada fakir miskin adalah berarti bahwa seorang muslim hendaknya memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang lemah ekonominya atau tidak punya sama sekali. Dengan kata lain, ibadah kurban itu mendidik setiap muslim untuk mengikis nafsu egois yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya, memupuk rasa kesetia kawanan di antara sesama manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa yu'siru ala anfusikum wa la kana bihim khasasah. Artinya, dan mereka yang mengutamakan orang lain di atas dirinya, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang terpelihara dari sifat kekirannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua. Apa yang diwanti-wanti Allah kepada kita? Ketika kita berkurban, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan yang diambil hewan kurban itu lebih banyak yang kita ambil. Ambillah sekadarnya untuk kita nikmati bersama keluarga bagi orang yang berkurban. Tapi jangan ambil lebih banyak. Bahkan orang juga mengatakan, Ustaz, bagaimana itu orang mati? Apakah bisa berkurban? Nasami tidak kalau orang mati. Tidak mungkin orang mati mau kembali ke dunia dan kasih uang saya mau berkurban. Tidak mungkin. Tetapi dia punya keluarga, berarti bisa diniatkan keluarga yang sudah meninggal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah, amal kebaikan yang kita tanam itu tergantung dari niat kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa ketika ada saudara-saudara kita di samping kiri dan samping kanan rumah kita, ada anak yatim, ada janda-janda tua dan sebagainya. Mari kita berikan kurban yang kita miliki. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang biasa kita baca, Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, mereka orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberikan makan kepada fakir miskin, mereka lalai salatnya, mereka berbuat riya dan sebagainya. Inilah yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita tidak sudah mampu, mari perhatikan keluarga di samping kiri kanan kita, tetangga di samping kiri rumah kita. Siapa tahu mereka tidak menikmati daging kurban, maka wajarlah kita yang berkurban mengantarkan kurban kita kepada mereka sebagai solidaritas kita sebagai umat Islam. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak usah berlama-lama karena saya tahu setelah ini ada penyembelihan hewan kurban yang akan berlangsung pukul 8 menurut panitia. Jadi saya persingkat khutbah ini. Sebagai manusia, tentunya kita tidak terlepas dari salah dan dosa yang pernah kita lakukan. Maka sebaik-baik manusia, kata Rasulullah Muhammad SAW, khairun nas li'anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah mereka yang memberikan kebahagiaan, mereka yang memberikan manfaat kepada saudaranya. Itu adalah sebaik-baik manusia. Walaupun kita tahu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang baik juga pasti ada orang yang menyalahkannya. Orang baik juga pasti ada orang yang mencelahnya. Orang baik juga pasti ada orang yang menghinanya. Tapi orang baik juga pasti ada orang yang menghargainya. Sepanjang perbuatan kita baik dengan niat yang tulus, mari kita selalu berbuat kebaikan kepada semua kita di muka bumi ini.
hubungan kita kepada Allah. Di samping hubungan kita kepada Allah, itu ada hubungan kita sesama manusia. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita saling memaafkan. Jangan sampai pernah ada kata-kata yang terlontar dari mulutnya, yang sampai ada yang pernah menyakiti saudara-saudaranya. Maka mari kita pada kesempatan yang berbahagia ini saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena ketika kita berjabat tangan, maka insya Allah kesalahan kita kepada sesama manusia akan gugur dengan sendirinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup khutbah ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan kita semua. Mari kita ambil pelajaran dari sifatnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu panjang umurnya. Semua bisa dimanfaatkan pada pohon kelapa. Batangnya bisa kita bikin rumah. Daunnya kita bikin ketupat dan sebagainya. Sabut kelapanya kita bisa bikin bakar ikan. Dan daunnya bisa kita seperti sapu lidi. Inilah kita jadikan sebagai ibrah kepada kita. Maka bersifatlah kita seperti pohon kelapa. Semuanya bisa bermanfaat kepada orang lain. Untuk orang tua kita, kita jadikan diri kita seperti cermin yang besar, contoh yang terbaik, perbuatan yang benar, untuk menjadi pelajaran bagi anak kita. Semoga anak kita mengikuti perbuatan baik kita. Karena kalau kita orang tua tidak bagus perbuatan kita, maka rusaklah perbuatan baik kita. Tidak ada penghormatan kita. Kata kasar yang selalu kita ucapkan, maka itu akan diikuti oleh anak kita. Jangan kita biarkan anak muda kita berkeliaran sembarangan. Memang kalau anak muda tidak ada di permasalahannya, tapi biasa yang merusak. Kita jadikan anak gadis kita tahu baineta untuk selalu menjaga dirinya. Kita ambil sifatnya emas, sukar didapat. Banyak orang yang mencari, tapi mahal harganya. Jangan kita pakai sifatnya cakar. Barang yang sudah dipakai, semua orang pegang kiri kanan. Semua orang murah harganya murah. Tapi kita jadikan anak kita seperti sifatnya emas. Akhir kata, jemaah hidup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini adalah tempat salah dan benar, di mana orang akan menyesal. Biar tidak ada orang yang mati, yang hidup kembali membawa kabar akan penyesalannya. Siapa yang berbuat baik, maka dia pasti bahagia. Dan siapa yang berbuat salah, maka dia akan merugi. Maka dari itu, persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk menjadi kendaraan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang kita berbanyak amal perbuatan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul